Dipaksa bercerai karena difitnah mandul mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Nabila. Seorang istri dituduh mandul dan diceraikan suaminya karena tekanan mertua. Tapi bertahun-tahun kemudian, terungkap kenyataan pahit. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Namaku Nabila. Dan ini adalah kisah tentang cinta yang kutanam dengan sabar. Namun terus-menerus diuji oleh waktu, harapan, dan luka-luka yang tidak selalu terlihat dari luar. 5 tahun sudah aku dan Reza menjalani pernikahan ini. 5 tahun yang penuh dengan warna. Ada cinta, ada tawa, ada air mata, dan tentu saja, ada penantian. Penantian yang pelan-pelan berubah menjadi kegelisahan, menjadi tanda tanya besar, lalu tumbuh menjadi dinding pemisah yang tak terlihat. Dinding yang perlahan mulai memisahkan kami. Bahkan ketika kami masih tidur di ranjang yang sama. Pernikahan kami dulu adalah impian banyak orang. Aku dan Reza teman satu kampus. Saling mengenal sejak semester awal. Kami sama-sama aktif, sama-sama ambisius, dan sama-sama keras kepala. Tapi cinta memang punya caranya sendiri menyatukan dua orang yang berbeda. Setelah wisuda, Reza langsung melamarku tanpa banyak basa-basi. Dan aku, seperti gadis-gadis lainnya, menerima lamaran itu dengan hati yang penuh harapan. Pernikahan kami sederhana, tapi indah. Tidak mewah, tapi hangat. Reza bekerja sebagai konsultan keuangan di sebuah firma besar, sementara aku menjadi pengajar di sebuah sekolah swasta favorit. Kami sama-sama sibuk, tapi selalu menyempatkan waktu untuk saling menguatkan. Malam-malam kami penuh canda. Pagi kami penuh semangat. Awalnya, kami tak terlalu memikirkan soal anak. Kami sepakat untuk menikmati masa-masa berdua terlebih dahulu. Nanti juga datang waktunya, kata Reza sembari mengecup keningku setiap kali aku mulai bertanya-tanya soal keturunan. Aku mengangguk, mencoba menenangkan hatiku sendiri. Tahun pertama, orang tua kami masih bisa bersabar. Tahun kedua, pertanyaan mulai berdatangan saat kumpul keluarga. Kapan nih? Biar cepat ramai rumahnya. Aku masih bisa tersenyum saat itu, meski hatiku mulai berdesir gelisah. Tahun ketiga, sindiran mulai muncul. Mungkin Nabila terlalu sibuk kerja, makanya belum isi-isi juga. Telingaku panas, tapi aku tahan. Reza pun mulai merasa tidak nyaman, dan kami mulai melakukan serangkaian pemeriksaan. Hasilnya, aku baik-baik saja. Sel telurku normal, hormon stabil, rahimku sehat. Tapi Reza, entah mengapa, selalu punya alasan untuk menunda pemeriksaan. Katanya takut stres, takut hasilnya mengecewakan. Sayang, aku tahu kamu baik. Mungkin ini soal waktu saja. Nanti aku ikut periksa. Ya, tunggu aku nggak terlalu sibuk di kantor. Katanya sambil menggenggam tanganku. Dan aku, bodohnya, terus percaya. Aku tidak tahu apakah itu bentuk kesetiaan atau sekadar ketakutan untuk menghadapi kebenaran. Memasuki tahun keempat, tekanan mulai berubah bentuk. Tidak lagi sekadar sindiran, tapi tuduhan. Terutama dari mertua. Perempuan yang gak bisa ngasih keturunan itu kutukan. Keluarga kami gak pernah mandul. Loh, mungkin kamu yang harus periksa ulang lagi, Beyel? Aku terdiam. Rasanya seperti dicekik di tengah keramaian. Di hadapan keluarga besar, Bu Reza bicara seolah aku ini penyebab utama semua masalah. Reza mencoba menenangkan, tapi aku tahu dalam hati, ia juga lelah. Sudahlah, Bey, kita pulang aja, katanya waktu itu dengan suara pelan. Tapi matanya tak berani menatapku. Malam-malamku berubah jadi sesi tanya jawab dengan Tuhan. Di sujud terakhir salat tahajud, aku menangis.
Ya Allah, jika aku memang tak pantas menjadi ibu, setidaknya jangan cabut rasa cinta Reza padaku. Jangan biarkan aku kehilangan semuanya sekaligus. Namun hari-hari tak selalu ramah. Hubunganku dengan ibu mertua semakin renggang. Awalnya hanya sindiran, lalu berubah menjadi tuduhan terang-terangan. Saat aku mencoba mengobrol, beliau hanya menjawab dingin. Kamu pikir Reza harus terus nunggu? Umurnya sudah hampir 35. Jangan egois, Nabila. Aku ingin membela diri. Ingin berteriak kalau aku sudah mencoba semuanya. Tapi apa gunanya bicara ketika mereka hanya ingin menyalahkan? Lalu puncaknya datang. Di ulang tahun pernikahan kami yang kelima, saat aku menyiapkan makan malam romantis dan menyambut Reza dengan gaun favoritnya, ia pulang terlambat. Tidak hanya terlambat, tapi pulang dengan wajah letih dan mata yang penuh beban. Ia bahkan lupa hari itu adalah hari istimewa kami. Maaf, aku ada meeting mendadak, katanya sambil melepas dasi dan langsung menuju kamar mandi. Aku diam di ruang makan, menatap lilin yang menyala di atas meja, dan pasta yang sudah dingin. Malam itu aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tak ada pelukan, tak ada tawa. Hanya sunyi, dan jarak yang makin terasa nyata. Esoknya, aku mendengar kabar yang membuat napasku berhenti sejenak. Mertuaku sedang menjodohkan Reza dengan seorang perempuan, anak dari teman lamanya. Kalau Nabila nggak bisa ngasih cucu, mungkin perempuan lain bisa. Begitu kata salah satu tante yang tak sengaja aku dengar. Aku menangis. Tapi bukan karena takut kehilangan Reza. Aku menangis karena 5 tahun usahaku seperti tidak ada artinya. Cinta, pengorbanan, kesabaran. Semuanya dianggap gagal hanya karena satu hal. Aku belum juga hamil. Dan Reza aku tak tahu lagi. Apakah dia masih di pihakku, atau diam-diam sudah mulai memilih jalannya sendiri. Yang ku tahu, aku lelah. Tapi aku belum ingin menyerah. Karena cintaku masih ada. Karena aku masih berharap. Dan karena aku belum tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup tanpanya. Aku nggak mau cucu dari perempuan mandul. Ucapan itu meluncur dari mulut ibu mertuaku seperti sembilu yang menghujam langsung ke jantungku. Aku berdiri mematung di ambang pintu dapur, membawa nampan berisi teh hangat dan kue kering yang baru saja kubuat khusus untuknya. Tapi semua itu tak berarti apa-apa di matanya. Matanya hanya menatapku dengan jijik, seolah kehadiranku membawa aib dalam garis keturunannya. Aku tahu, beliau tak sadar aku mendengar. Tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Karena kata-kata paling jujur biasanya keluar saat orang tak tahu mereka sedang disaksikan. Aku kembali ke kamar tanpa suara. Kupeluk nampan itu seperti memeluk luka. Kue-kue kecil itu pecah berantakan dalam getaran tanganku. Tapi tak ada air mata. Entah kenapa, justru tubuhku yang gemetar, bukan hatiku. Hatiku, rasanya kosong. Terlalu hancur untuk merasa sakit lagi. Malamnya, aku memutuskan bicara pada Reza. Mas, aku dengar semuanya tadi. Ibumu, dia bilang aku perempuan mandul. Reza tak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya, pura-pura sibuk. Aku tahu dia mendengar, tapi seperti biasa, ia memilih menghindar. Mas Reza, tolong jawab. Suaraku bergetar, bukan karena marah, tapi karena terlalu lama memendam. Reza menghela napas, menaruh ponsel pelan, lalu menatapku. Ibu itu cuma emosional aja, Beyel. Jangan dipikirin. Kamu tahu kan, dia dari dulu memang keras. Emosional? Mas tahu nggak? Selama 5 tahun ini aku udah tahan semua perkataan beliau. Tapi kali ini beda. Kali ini dia langsung menyebut aku mandul. Dan kamu? Kamu cuma diam. Nada suaraku meninggi. Aku tak bisa lagi menahan perasaan yang selama ini kutahan hanya karena aku terlalu mencintainya. Kamu mau aku ngapain, Beyel? Katanya datar. Lawan ibu kandungku sendiri? Bikin masalah makin besar? Aku terkesiap.
Jadi kamu lebih takut menyakiti ibumu daripada melindungi aku, istrimu sendiri? Perempuan yang kamu bilang akan kamu jaga sampai akhir. Suasana hening. Hanya suara kipas angin tua di sudut kamar yang terus menderu seperti mengiringi kebekuan di antara kami. Reza bangkit, berjalan ke jendela, membuka tirai lalu berdiri di sana. Aku capek, Beyel. Semua ini melelahkan. Ibu terus menekan, keluarga besar ikut bicara. Aku nggak bisa terus-terusan berada di tengah. Kamu tahu rasanya ditarik dari dua sisi. Aku menatapnya, hampa. Aku juga capek, Mas. Tapi aku nggak lari. Aku tetap di sini, tetap jadi istrimu, tetap berjuang buat kita. Tapi kamu bahkan nggak berani bilang kalau kamu belum mau ikut tes kesuburan. Ia menoleh cepat. Kamu nuduh aku? Bukan nuduh. Aku cuma minta kejujuran. 5 tahun, Mas. Kita sudah periksa semuanya tentang aku, tapi kamu selalu menunda bagianmu. Sampai kapan? Ia diam. Untuk pertama kalinya, Reza benar-benar tak punya jawaban. Beberapa hari berikutnya, ibu mertuaku datang ke rumah lagi. Tapi kali ini, tidak sendiri. Ia membawa seorang perempuan muda, tinggi, cantik, berhijab anggun. Aku sempat berpikir ia teman, atau kerabat jauh. Tapi tidak. Kenalin, ini Nadia. Anaknya Bu Halimah, teman pengajian ibu. Baru pulang dari Yaman. Belajar agama. Calon menantu idaman. Aku membeku di ruang tamu. Ibu bawa perempuan ke rumah ini? Ke rumahku? Sementara aku masih jadi istri Reza? Tanyaku pelan, berusaha tetap tenang. Iya, karena kamu nggak bisa ngasih cucu. Ibu butuh penerus. Reza juga butuh istri yang sempurna. Aku menatap Nadia. Wajahnya seperti mencoba bersikap sopan, tapi pandangannya jelas penuh rasa menang. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya tersenyum kecil. Aku berdiri, lalu pergi ke kamar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa aku bisa benar-benar kehilangan semuanya. Bukan karena aku tak cukup baik, tapi karena diamnya seorang suami bisa lebih menyakitkan daripada ribuan hinaan dari orang lain. Malam itu Reza tak pulang. Katanya menginap di kantor. Tapi aku tahu, ia hanya sedang lari. Dan mungkin sedang mempertimbangkan hidup baru tanpa aku. Aku tidur dengan mata terbuka. Menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati. Apakah aku masih layak diperjuangkan? Atau aku memang harus menyerah? Agar tak terus disayat oleh kata-kata yang lebih tajam dari belati? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan diam selamanya. Segala macam ikhtiar sudah kami jalani. Dari rumah sakit ke rumah sakit, dari satu spesialis kandungan ke spesialis lainnya. Kami pernah mencoba terapi hormonal, USG transvaginal, inseminasi buatan, bahkan sempat mendaftar program bayi tabung meski akhirnya gagal karena kendala teknis dari pihak Reza yang tak kunjung menyerahkan sampel spermanya. Tak hanya medis, aku juga mengikuti program herbal. Minum ramuan pahit dari tabib kampung yang terkenal bisa membantu wanita cepat hamil. Setiap pagi, perutku mual bukan karena hamil, tapi karena ramuan yang rasanya seperti tanah dicampur empedu. Tapi aku telan juga. Demi satu harapan yang selalu kugantungkan di ujung langit setiap malam. Kadang aku pergi ke pengajian hanya untuk duduk di barisan depan, berharap ada doa-doa yang bisa menembus langit. Di waktu-waktu mustajab, aku menyebut nama Reza, menyebut nama calon anak yang bahkan belum pernah hadir, dan menangis seperti anak kecil di sajadah panjang rumah kami. Tapi setiap bulan, tanda-tanda haid itu datang lagi. Dan setiap kali itulah, luka di dadaku menganga lebih lebar. Sementara itu, ibu mertua semakin menggila. Ia seperti orang yang tak lagi punya empati. Setiap kali datang ke rumah, dia bicara tentang betapa pentingnya garis keturunan. Tentang betapa memalukan jika seorang pria tidak punya anak. Tentang bagaimana sebuah keluarga bisa hancur hanya karena perempuan mandul.
Yang membuat luka itu makin dalam bukan hanya ucapannya, tapi kenyataan bahwa Reza kini semakin sering diam. Dulu, dia masih sempat menggenggam tanganku, membisikkan bahwa kita akan baik-baik saja. Tapi sekarang, dia bahkan tak melihat mataku saat bicara. Seolah aku ini bagian dari masa lalu yang menghalangi langkahnya ke depan. Suatu sore, aku pulang dari klinik herbal dengan tubuh lelah dan kepala berat. Di meja makan, ada 3 gelas kopi dan 1 piring kue yang tak pernah aku siapkan. Saat kutanya ke asisten rumah tangga, ia berkata pelan, "Tadi ibu datang sama Mbak Nadia." Mereka ngobrol bertiga di ruang tamu hampir 2 jam. Hampir saja gelas di tanganku terjatuh. Nafasku tercekat. Rasanya seperti rumah yang kubangun dengan cinta sedang dipakai orang lain untuk merayakan pengkhianatan. Aku menunggu Reza pulang malam itu. Kali ini aku tidak tidur duluan seperti biasanya. Aku duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya ditemani jam dinding yang berdetak pelan namun terasa seperti dentuman di kepalaku. Pukul 11 lewat, Reza pulang. Ia terkejut melihatku masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Kenapa Mbak Nadia bisa ada di rumah ini, Mas?" tanyaku, lurus menatapnya. Reza menarik napas panjang. Lalu ia duduk di seberangku, membuka kancing kerah bajunya, dan menatapku. Untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, ia benar-benar menatapku. "Ibu maksa," katanya, "kalau aku tetap sama kamu, garis keturunan keluarga bisa berhenti di aku." Dia takut dikatain orang. "Kamu tahu sendiri gimana dia." Aku nggak tahu harus gimana lagi." "Dan kamu? Kamu ikut-ikutan nggak tahu harus gimana juga?" Aku menahan gemetar di rahangku. Ia terdiam. Diamnya kali ini terasa lebih menyakitkan daripada semua kata tajam yang keluar dari mulut ibunya. "Reza, aku ini istrimu. Aku yang tidur di sampingmu setiap malam, yang menyuapimu saat kamu sakit, yang mengelus punggungmu saat kamu putus asa. Kenapa kamu diam waktu mereka bawa perempuan lain ke rumah ini? Kenapa kamu biarkan aku seolah kalah dalam pertarungan yang bahkan tak pernah aku mulai?" Ia memejamkan mata. "Aku capek, Bel. Aku benar-benar capek. Kita sudah coba semuanya, tapi tetap kosong. Rumah ini terlalu hening. Aku mulai mempertimbangkan saran ibu." Hatiku luruh saat mendengar itu. Tak peduli berapa banyak luka yang sudah kulewati, kalimat itu seperti hantaman terakhir yang meruntuhkan semua benteng pertahananku. Jadi inikah akhirnya? Aku akan kalah, bukan karena tak berjuang, tapi karena tak bisa memenuhi satu standar yang dijadikan harga mati, melahirkan anak. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka berjalan. Ibu mertua semakin terang-terangan membicarakan rencana perjodohan Reza dengan Nadia. Ia tak lagi mengendap-endap atau bersandiwara. Ia bicara langsung padaku seperti aku hanya penyewa sementara di rumahnya sendiri. "Sebaiknya kamu mundur, Nabila. Kamu bisa pergi dengan baik-baik. Nanti ibu bantu carikan tempat tinggal. Tapi tolong jangan halangi masa depan Reza." Aku menatap wanita yang melahirkannya itu dengan tatapan kosong. Dulu aku pernah memanggilnya Ibu dengan tulus. Tapi kini, rasa itu telah sirna. Hilang terbakar luka-luka yang tak bisa sembuh. Aku ingin membalas, ingin berteriak, ingin memukul meja atau apapun yang bisa membuatnya sadar. Tapi tubuhku terlalu lelah. Suaraku terlalu parau. Yang kulakukan hanya masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Air mataku mengalir seperti air bah. Bukan hanya karena ketidakadilan yang kuterima, tapi karena aku tahu, aku perlahan kehilangan Reza. Namun, di tengah tangis itu, ada secercah keberanian yang mulai tumbuh. Mungkin memang bukan aku yang harus pergi. Mungkin, justru aku harus bertahan. Bukan untuk cinta yang mulai pudar, tapi untuk diriku sendiri. Aku telah melewati 5 tahun penuh luka, dan aku tak boleh menyerah hanya karena mereka menuding aku tak mampu. Mereka bilang aku mandul. Tapi mereka tak tahu, sesungguhnya, yang mati bukan rahimku,
tapi hati mereka yang tak lagi tahu caranya mencintai dengan ikhlas. Dan malam itu, aku memutuskan satu hal, aku tidak akan lari. Jika Reza ingin pergi, maka biarlah dia yang memilih jalannya. Tapi aku akan tetap berdiri. Dengan kepala tegak. Hujan turun sejak sore. Langit mendung menggantung berat di atas atap rumah kami. Atau mungkin rumahnya kini. Aku duduk di pojok kamar, tak bergerak sejak matahari tenggelam. Di depanku, koper kecil telah kubuka. Tapi belum ada satupun pakaian yang kupilih. Kepalaku berdengung. Bukan karena pilek atau demam, tapi karena terlalu banyak luka yang berputar-putar di kepalaku. Luka itu akhirnya mencapai puncaknya malam itu. Reza pulang dengan wajah tak bisa dibaca. Matanya sembab, tapi sorotnya dingin. Ia berjalan pelan menuju kamar, duduk di ujung ranjang, dan untuk waktu yang lama hanya menatap lantai. Aku diam, menanti. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Seperti tubuhku tahu akan datang sesuatu yang tak terelakkan. Nabila, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku nggak kuat lagi. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang mulai basah. Tapi aku tidak menangis. Tidak malam itu. Ada semacam kehampaan yang melumpuhkan segalanya. Bahkan air mata. Apa maksudmu? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Reza menggenggam tangannya sendiri, seolah mencari kekuatan dari dirinya yang tersisa. Aku sayang kamu. Tapi ibu, dia terus memaksa. Keluarga juga ikut bicara. Aku nggak punya pilihan lain. Ada pilihan, Mas. Selalu ada. Potongku, suaraku mulai pecah. Tapi kamu memilih diam. Kamu memilih lari. Kamu membiarkan semua orang mempermalukan aku, dan sekarang kamu bilang gak punya pilihan. Reza menatapku. Kali ini benar-benar menatapku, seolah untuk terakhir kalinya. Aku sudah terlalu lelah berdiri di tengah-tengah. Kalau harus memilih, maka aku memilih ikut ibu. Detak jantungku berhenti sesaat. Aku atau ibunya? Dan dia memilih ibunya. Jadi ini akhirnya? Tanyaku, meski aku tahu jawabannya. Reza menunduk. Aku minta maaf. Dan di tengah malam itu, dengan suara tercekat dan tangan gemetar, Reza mengucapkan kata yang selama ini kutakutkan lebih dari apapun di dunia. Aku talak kamu. Dunia runtuh di sekelilingku. Tak ada ledakan. Tak ada teriakan. Hanya hening. Hening yang mencekik, menusuk, dan meluluh lantakan segala sisa harapan yang masih kupegang dengan kuku-kuku berdarah. Aku terhempas. Seperti tubuh yang dilempar dari lantai tertinggi gedung tanpa jaring pengaman. Tak ada pelukan. Tak ada air mata penyesalan. Hanya kalimat pendek, dingin, dan putus. Semua ingatan selama 5 tahun itu bergulir seperti kilas balik dalam film usang. Semua canda, semua tawa, semua pelukan hangat saat hujan. Semua malam-malam ketika kami bicara tentang nama anak dan warna cat kamar bayi. Semua hilang. Hanya karena aku tak bisa memberi seorang cucu untuk ibunya. Dan ironisnya, sampai hari itu, Reza tetap belum pernah periksa kesuburan. Tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sebenarnya menjadi alasan kosongnya rahimku. Aku ingin marah. Aku ingin menamparnya. Meneriakkan semua sakit yang kupendam. Tapi tubuhku terlalu lemas. Yang bisa kulakukan hanyalah memeluk lututku, menutup wajah dengan kedua tangan, dan merasakan kehancuran menjalar ke setiap sudut jiwaku. Reza keluar kamar malam itu. Entah kemana, entah dengan siapa. Dan aku tahu, ini bukan lagi rumahku. Ini bukan lagi hidupku. Ini bukan lagi kisah cinta yang kutulis dengan air mata dan doa. Aku sendirian, tanpa pelindung, tanpa pegangan, tanpa masa depan yang jelas. Dan lebih menyakitkan lagi, aku harus memulai semuanya dari awal. Di usia yang tak lagi muda, dengan luka yang belum tentu sembuh, dan dengan status yang dunia pandang sebelah mata,
Janda. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur yang kini terasa asing. Kamar ini bukan lagi ruang cinta, tapi ruang pengkhianatan. Dindingnya terasa lebih sempit, udaranya lebih dingin, dan setiap sudutnya menyimpan kenangan yang menusuk seperti duri. Menjelang subuh, aku membuka lemari. Perlahan, tanpa air mata, aku mulai melipat pakaianku satu persatu. Bukan karena aku siap pergi, tapi karena aku tahu, aku tidak bisa tinggal di tempat yang tak lagi punya ruang untukku. Dan dalam diam itu, aku bersumpah, ini bukan akhirku. Aku boleh jatuh, tapi aku akan bangkit. Aku akan temukan kembali diriku yang dulu. Diriku yang tangguh, yang utuh, yang tidak bergantung pada validasi siapapun. Reza boleh memilih ibunya, tapi aku akan memilih diriku sendiri. Aku melihat undangan itu bukan dari tangan Reza, bukan juga dari lisan siapapun yang menghargai perasaanku, tapi dari status media sosial sepupunya, disertai caption riang. Akhirnya, Reza menemukan tambatan hati yang baru. Selamat, Mas Reza Ambaksari. Semoga segera diberi momongan. Foto itu menampilkan Reza berdiri di pelaminan, mengenakan jas abu-abu perak, tersenyum lebar dengan wanita di sampingnya. Sari, nama yang belakangan sering disebut-sebut oleh orang-orang sekeliling kami, terutama oleh ibu mertuaku yang kini bukan lagi siapa-siapaku. Gaun pengantin Sari berkilau seperti hasil jahitan desainer ternama, dan wajahnya terlihat tenang, percaya diri. Seolah tak pernah ada wanita bernama Nabila dalam kisah Reza sebelumnya. Aku menatap layar ponsel dalam diam. Tak menangis, tak bicara. Bahkan detak jantungku seolah berhenti. Ada bagian dalam diriku yang pecah berkeping-keping. Tapi bukan karena cemburu. Bukan karena kehilangan. Tapi karena betapa cepatnya aku dihapus. Dipadamkan. Ditutup seolah tak pernah ada. Dulu, aku adalah istri yang dibanggakan. Sekarang, aku hanya kenangan. Kabut yang tak penting. Bekas luka yang mereka tutupi dengan karpet merah pesta. Kabar pernikahan Reza dan Sari menyebar cepat. Bahkan tetangga depan rumah sempat mengirimi aku pesan. Sabar ya, Mbak. Semoga ada jalan yang lebih baik. Jalan yang lebih baik? Kalimat itu terdengar manis, tapi kenyataannya aku sedang berdiri di jalanan kehidupan yang hancur. Aku telah berpindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ruangan berukuran 4x5 meter itu menjadi saksi bagaimana aku mencoba menata napas yang tersisa. Tak ada meja rias, tak ada ranjang empuk. Hanya kasur tipis, lemari plastik, dan cermin kecil yang kadang bahkan tak sanggup kupandang. Setiap pagi aku bangun dengan rasa asing. Seperti hidup di tubuh yang bukan milikku. Seperti menumpang napas di dunia yang tidak pernah menginginkanku. Tapi hidup tak memberi jeda untuk menyesali terlalu lama. Aku kembali bekerja di sekolah, mencoba fokus pada anak-anak didikku, meski beberapa guru mulai berbisik-bisik. Mereka tahu, aku adalah mantan istri Reza. Laki-laki yang sekarang menikah dengan wanita dari keluarga terpandang. Gosip selalu punya cara menyakitkan, bahkan tanpa harus disebut langsung. Namun yang paling melukai bukanlah komentar orang luar, tapi rasa yang kadang menyusup diam-diam di malam hari. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memang sehina itu hanya karena belum bisa melahirkan? Apakah 5 tahun kesetiaan dan cinta tak ada artinya dibanding satu perempuan yang katanya subur? Aku tahu Sari dari jauh. Dulu dia junior kami di kampus. Cantik, sopan, dan punya keluarga terpandang. Ibunya seorang dokter kandungan. Ayahnya pejabat pensiunan dinas kehutanan. Dalam banyak hal, Sari memang cocok dengan gambaran menantu ideal versi Ibu Reza. Dan sekarang, perempuan itu telah mengambil tempatku. Tempat tidur yang dulu kugunakan, ruang makan yang dulu kuatur, bahkan nama keluarga yang dulu kusandang dengan bangga. Sari kini adalah istri Reza. Dan aku adalah babak yang sengaja mereka lupakan.
Namun yang paling membuat dadaku sesak adalah kenyataan bahwa Reza tak pernah menoleh. Tidak ada satu pesan, tidak satu panggilan. Seolah aku hanya kesalahan dalam hidupnya yang layak dilenyapkan tanpa jejak. Suatu hari, saat aku mampir ke minimarket dekat tempat tinggalku, aku bertemu seorang wanita tua. Ia memperhatikanku lama, sebelum akhirnya mendekat. "Kamu Nabila, ya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Ibu Reza, ya?" lanjutnya. Dadaku mencelos. Rasanya seperti nama itu menusuk ulu hati. "Dulu," jawabku pendek, sambil berusaha tersenyum. Ia menghela napas. "Maaf kalau saya lancang. Tapi kamu kuat ya, Nak? Saya tahu semua perempuan pasti ingin punya anak. Tapi kamu bukan perempuan gagal hanya karena belum diberi keturunan. Jangan biarkan mereka mengukur nilaimu hanya dari itu." Aku menunduk. Baru kali itu, setelah berbulan-bulan, aku merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar rahim kosong. Sepeninggal ibu itu, aku duduk di bangku kecil depan toko. Tangisku akhirnya pecah. Bukan karena sedih, tapi karena suara asing itu menguatkanku lebih dari ribuan janji Reza. Malam itu aku membuka jurnal lamaku. Buku bersampul coklat tua yang dulu selalu kucatatkan doa dan harap. Di halaman pertama, ku tulis, "Aku ingin menjadi istri yang baik, pendamping yang sabar, dan ibu yang penuh cinta." Kini aku coret kalimat itu dengan pena merah. Lalu ku tulis, "Aku ingin menjadi perempuan yang utuh, walau sendiri. Perempuan yang kuat bukan karena dicintai, tapi karena mencintai dirinya sendiri." Dan sejak hari itu, aku berhenti melihat ke belakang. Reza boleh memilih Sari, tapi aku memilih diriku sendiri. Hari-hariku kini tak lagi dimulai dengan suara suami yang membangunkan, atau sarapan 2 piring di meja makan yang hangat. Tidak ada pelukan di pintu, tak ada tanya, "Nanti pulang jam berapa?" Tak ada lagi yang menyebut namaku dengan lembut di sela keheningan. Tapi ada satu hal yang kini baru kutemukan. Keheningan itu, walau awalnya menyesakan, lama-lama menjadi ruang yang menyembuhkan. Setiap pagi, aku bangun dari tempat tidur tipis di kamar kontrakan kecilku. Jendela kamarku hanya menghadap ke tembok belakang rumah tetangga. Tapi dari situ, sinar matahari tetap menyusup, memberi isyarat bahwa aku masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Aku mulai mencari pekerjaan baru. Mengajar di sekolah yang sama terasa terlalu berat, karena sebagian dari mereka tahu kisah rumah tanggaku. Pandangan iba dari rekan-rekan kerja justru membuatku semakin merasa kecil, rapuh. Aku butuh tempat baru, udara baru, hidup baru. Aku melamar ke beberapa sekolah dan lembaga pendidikan non-formal. Di minggu ketiga, aku diterima di sebuah tempat les kecil yang fokus pada anak-anak SD dari keluarga kurang mampu. Mereka tak bisa membayar mahal, tapi atmosfernya hangat. Di sana, aku tak lagi dipandang sebagai mantan istri seseorang, melainkan sebagai Bu Nabila yang sabar dan penuh kasih. Dan dari anak-anak itulah aku belajar kembali mencintai dunia. Cinta yang murni, tak bersyarat, dan tidak memandang siapa aku di masa lalu. Suatu hari, salah satu muridku, Dika, menghampiriku seusai kelas. Bocah laki-laki berusia 8 tahun itu menatapku dengan polos, membawa gambar hasil warnanya. "Bu Guru," katanya malu-malu, "ini gambar ibu. Lagi duduk di taman, senyum." Aku menatap kertas itu, gambarnya masih kacau, proporsinya tak sempurna, tapi di situ ada aku. Ada aku yang tersenyum, yang damai. Sesuatu yang bahkan aku sendiri sudah lupa bentuknya. Sejak hari itu, aku mulai mencintai diri sendiri dengan cara-cara kecil. Membelikan diriku setangkai bunga di akhir pekan. Membaca buku-buku yang dulu kutinggalkan. Menulis jurnal dengan kalimat penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya sejak diceraikan, aku pergi ke salon kecil di pasar, meminta mereka memotong rambutku sebahu. "Ada acara, Mbak?" tanya mbak salonnya sambil menyisir lembut.
Aku tersenyum. Iya, acara menyambut diriku yang baru. Tuhan punya cara yang indah dalam mempertemukan orang-orang baik di saat-saat terburuk. Suatu sore, saat hujan turun deras dan aku berteduh di halte kecil dekat tempat les, datang seorang wanita parubaya duduk di sampingku. Ia membawa 2 bungkus nasi bungkus, dan tiba-tiba menyodorkan satu padaku. Kamu kelihatan capek. Mau makan? Katanya. Awalnya aku ragu, tapi senyumnya tulus, hangat seperti ibu yang lama tak kupunya. Dari obrolan singkat, ku tahu namanya Bu Sri, janda yang menjual jamu keliling dan tinggal tak jauh dari kontrakanku. Kami bertemu lagi beberapa kali setelah itu. Kadang di pasar, kadang saat sama-sama antri air di sumur pompa umum. Bu Sri, tanpa ia sadari, menjadi tempatku bersandar. Ia tidak tahu banyak soal kisah rumah tanggaku, tapi ia tahu satu hal, bagaimana memberi kasih tanpa syarat. Kalau orang ninggalin kita karena kita nggak bisa ngasih apa-apa, berarti mereka nggak pernah betul-betul sayang. Katanya suatu malam saat aku tak bisa menahan tangis di teras rumahnya. Tapi kamu masih hidup, masih bisa memberi. Kamu punya hati, punya akal, punya tangan. Itulah yang Tuhan lihat. Kata-katanya itu menjadi kompas dalam keputusasaanku. Hari demi hari, aku mulai menabung sedikit demi sedikit dari gajiku yang tak seberapa. Aku membeli papan tulis kecil, spidol warna-warni, dan brosur buatan tangan. Aku mulai membuka bimbingan belajar kecil-kecilan di rumah kontrakanku. Murid-murid datang dari tetangga sekitar, dari pasar, dari pedagang kecil. Mereka menyekolahkan anak-anaknya padaku karena aku sabar, kata mereka, dan karena mereka tak sanggup bayar guru les mahal. Yang penting anak saya bisa baca lancar. Bu, kata salah satu ibu yang menitipkan anaknya. Aku mulai merasa berguna. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai calon ibu yang diharapkan orang lain, tapi sebagai Nabila, manusia utuh yang berdiri di atas kakinya sendiri. Malam-malamku kini tak lagi diisi air mata, tapi dengan pena dan buku. Aku menulis puisi, kutipan, dan catatan harian. Terkadang kutemani dengan teh hangat dan musik lembut dari radio tua. Ada ketenangan yang tak pernah kutemukan sebelumnya, bahkan di rumah besar yang dulu kupikir akan jadi tempatku selamanya. Aku memang belum punya siapa-siapa, tapi aku punya diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk memulai. Kini aku mengerti, menjadi perempuan tidak harus selalu diukur dari berapa anak yang dilahirkan, tapi dari seberapa besar ia bisa melahirkan harapan, kebaikan, dan kasih di tengah luka-luka yang ditinggalkan orang lain. Dan malam itu, sebelum aku menutup buku harian, aku menulis satu kalimat. Aku bukan kenangan siapa-siapa. Aku adalah masa depan yang sedang aku ciptakan sendiri. Waktu berlalu, dan diam-diam semesta bekerja dengan caranya sendiri. Sudah 1 tahun berlalu sejak Reza dan Sari menikah. Dan selama 1 tahun itu, kabar yang dulu menggangguku kini hanya terasa seperti angin lalu. Aku sudah berhenti menguntit media sosial mereka, berhenti mendengar bisik-bisik dari orang-orang sekitar. Hidupku telah berbelok ke jalan yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi menoleh ke belakang. Tapi takdir, nyatanya, belum selesai menuliskan bab-bab rahasia yang tertunda. Di sebuah siang yang terik, saat aku pulang dari pasar membawa bahan masakan untuk anak-anak bimbelku, aku bertemu Yuni, teman lamaku dari sekolah lama, yang dulu cukup dekat denganku. Ia tampak ragu saat menyapaku, tapi senyumnya masih sama ramah seperti dulu. Nabila? Ya ampun, aku hampir nggak ngenalin kamu, serunya. Kami pun duduk sebentar di bangku dekat warung sayur. Awalnya obrolan hanya seputar kabar, pekerjaan, dan tawa basa-basi tentang zaman kuliah. Tapi kemudian, suaranya mulai menurun pelan. Kamu tahu nggak, Bel? Reza sekarang lagi sering ke rumah sakit. Sama Sari. Aku menoleh cepat. Bukan karena masih peduli, tapi karena kaget. Rumah sakit? Iya, mereka kayaknya lagi periksa-periksa.
Aku tahu soalnya adikku kerja di bagian administrasi RS Daya Husada. Katanya mereka ikut program fertilitas. Hatiku diam-diam berdesir. Namun aku tetap mengangguk biasa, menahan segala rasa yang mulai mengusik dada. Dengar-dengar sih, ya, belum pasti ya, tapi katanya mereka mulai curiga kalau penyebabnya mungkin bukan Sari, tambah Yuni dengan suara lebih pelan. Soalnya Sari sehat. Pemeriksaannya bagus. Tapi kok belum juga hamil? Aku hanya tersenyum kecil. Dulu, kalimat seperti itu bisa membuatku terguncang. Tapi kini, ada jarak yang membuatku cukup kuat untuk mendengar, dan tidak larut. Setelah berpisah dengan Yuni, aku pulang ke rumah dengan langkah pelan. Di dapur kecilku, aku duduk, membuka jendela, dan menatap pohon mangga milik tetangga yang daunnya mulai menguning. Dan saat itu, aku merasakan satu rasa yang asing. Bukan bahagia, bukan juga dendam. Tapi semacam pengakuan diam dari semesta bahwa aku, dulu, tidak salah. 3 minggu kemudian, takdir benar-benar membuka tirainya. Pagi itu, aku sedang membantu anak-anak menulis surat untuk ibunya. Salah satu kegiatan menjelang Hari Ibu. Mereka menulis dengan polos, "Ibu, terima kasih sudah melahirkan aku. Ibu, kamu adalah rumahku." Kata-kata itu menusuk, tapi aku tetap tersenyum. Sebab aku percaya, suatu hari aku akan menjadi ibu juga, dengan cara Tuhan sendiri. Di tengah sesi itu, HP-ku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Nabila, ini Sinta, adik sepupu Reza. Aku nggak tahu harus hubungi siapa. Tapi aku cuma ingin bilang, kamu nggak pernah salah. Kami baru tahu, ternyata masalahnya dari Reza. Dia yang nggak subur. Dan kami semua salah menuduh kamu." Tanganku bergetar. Kalimat demi kalimat ku baca ulang berkali-kali, memastikan aku tidak berhalusinasi. Pesan itu adalah pintu yang terbuka setelah sekian lama aku terkunci dalam ruangan gelap tuduhan dan penghinaan. Reza yang tidak subur. Bukan aku. Bukan rahimku. Bukan tubuhku. Aku menutup mataku. Di balik kelopak yang basah, aku tak menangis karena luka. Tapi karena akhirnya, setelah semua tuduhan, hinaan, dan pengkhianatan, kebenaran datang. Walau terlambat, ia datang. Berita itu mulai menyebar diam-diam. Dari grup keluarga mereka, ke tetangga, lalu ke kenalan-kenalan dekat. Ibu Reza yang dulu lantang menyebutku perempuan mandul, kini dikabarkan mulai menarik diri dari pergaulan. Beberapa orang bilang ia jatuh sakit karena stres. Sari pun mulai jarang muncul di media sosial, dan Reza tak pernah terlihat lagi di tempat umum seperti dulu. Ironis, mereka yang dulu membangun istana dari reruntuhan rumah tanggaku kini justru hidup di dalam bayang-bayang penyangkalan. Tapi aku tidak bersorak atas penderitaan mereka. Tidak juga tertawa karena pembalasan semesta. Aku hanya duduk tenang di beranda rumah kontrakanku, memanggang roti sederhana untuk anak-anak yang akan datang sore nanti. Di pangkuanku, sebuah jurnal baru terbuka. Di halaman pertama, aku menulis, "Kebenaran tidak selalu datang cepat, tapi ia selalu datang. Dan ketika ia datang, tidak untuk membalas dendam, tapi untuk membebaskan." Malam itu aku sujud lebih lama dari biasanya. Tak meminta apa-apa. Hanya mengucap syukur, karena aku masih bisa berdiri, bernapas, dan tetap percaya pada cinta. Walau bukan dari seorang suami, tapi dari Tuhan dan orang-orang yang menatapku dengan hati. Dan dalam keheningan malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi menjadi kenangan siapa-siapa. Aku adalah kisah utuh, hidup, dan pantas untuk bahagia. Dengan atau tanpa seorang lelaki di sisiku. Suasana ruang konsultasi itu begitu sunyi. Hanya denting jarum jam yang terdengar, mengiringi ketegangan yang perlahan memenuhi udara. Reza duduk di hadapan dokter, tangannya mengepal di atas paha, dingin, seperti baru keluar dari peti es. Di sampingnya,
Sari menatap lurus ke arah berkas hasil laboratorium yang baru saja diserahkan oleh dokter spesialis andrologi mereka. Tak ada suara. Tak ada yang berani bicara lebih dulu. Hanya mata Sari yang membulat perlahan, menahan sesuatu yang sulit ia cerna. Dokter, seorang pria berusia 50-an dengan suara lembut namun tegas, membuka kalimat perlahan, menatap Reza dengan penuh empati. Pak Reza, setelah melakukan analisis semen lengkap, termasuk pemeriksaan lanjutan dengan tes hormon dan USG skrotal, kami harus menyampaikan bahwa kondisi Bapak tergolong azoospermia non-obstruktif. Artinya, tubuh Bapak tidak memproduksi sperma secara normal. Reza seperti membatu. Kata-kata itu terdengar asing. Meski ia tahu maknanya, ia mandul. Tidak ada sperma, Pak, lanjut sang dokter. Dan bukan karena sumbatan atau gangguan saluran, tapi karena fungsi testis Bapak tidak optimal sejak awal. Ini bukan karena pola hidup belakangan ini, bukan karena stres. Ini kemungkinan besar faktor genetik atau kelainan bawaan yang selama ini tidak disadari. Dunia Reza runtuh, jatuh, meledak, dan berserakan di lantai klinik itu. Ia menunduk, nafasnya pendek-pendek. Semua ucapan yang dulu ia lontarkan pada Nabila, semua keputusan yang ia ambil, tiba-tiba membakar dirinya sendiri. Ia teringat malam itu, malam ketika ia menceraikan Nabila dengan alasan tak tertulis, karena ia menyangka wanita itu tidak bisa memberinya keturunan. Ia teringat wajah Nabila yang penuh luka, tapi tetap berdiri dalam diam. Ia teringat betapa ibunya menuduh, menghina, memaksa. Dan ia hanya diam. Hanya mengikuti arus, tanpa keberanian. Kini semuanya terbalik. Ialah akar dari semua luka itu. Bukan Nabila. Bukan perempuan yang ia tinggalkan dan hancurkan jiwanya. Tapi dirinya sendiri. Sari, di sebelahnya, masih terdiam. Tapi napasnya mulai terasa berat. Jadi, tidak ada harapan? Tanya Reza dengan suara nyaris berbisik. Dokter menatapnya dengan tenang. Untuk kehamilan alami, sangat kecil. Kecuali ditemukan sperma melalui biopsi testis, tapi peluangnya sangat tipis. Jika ingin memiliki anak, saran kami adalah mempertimbangkan donor sperma atau adopsi. Donor sperma, adopsi. Dua kata yang terasa seperti pengakuan kekalahan bagi seorang pria yang selama ini hidup dengan gengsi dan harga diri yang rapuh. Reza mengangguk pelan, tapi matanya kosong. Saat ia menoleh ke Sari, perempuan itu hanya menatap lurus, tatapan yang tak lagi penuh cinta, tapi penuh pertimbangan. Di malam yang sama, Reza duduk sendiri di balkon rumahnya. Rumah yang dulunya ia bangun bersama Nabila. Kini dihuni bersama wanita baru, dengan hati yang tak lagi utuh. Ia menatap langit. Awan bergulung perlahan, dan angin membawa suara samar dari kejauhan. Mungkin hanya bayangannya sendiri. Tapi di antara gemuruh pikirannya, ia mendengar suara Nabila. Kamu bahkan belum pernah periksa kesuburanmu, Mas. Kalimat yang dulu ia anggap sebagai bentuk menyerang, kini menjadi gema kebenaran yang telak menghantamnya. Ponselnya tergeletak di meja. Sudah 2 jam ia menatap layar kosong. Di kepalanya, berkecamuk keinginan untuk menghubungi Nabila, meminta maaf, menjelaskan, atau sekadar mendengar suaranya sekali lagi. Tapi jemarinya terlalu kaku, terlalu malu. Apa yang bisa ia katakan? Maaf, ternyata aku yang mandul. Terlambat. Terlalu banyak luka yang telah ia biarkan menganga. Terlalu banyak diam yang kini menjadi bukti bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai Nabila dengan utuh. Kalau ia benar mencintai, mestinya ia percaya, ia membela. Tapi tidak. Ia lebih memilih ibunya, ketimbang wanita yang ia ucapkan janji setia di hadapan penghulu. Dan kini, hasil laboratorium itu menjadi nisan atas semua pengkhianatan. Sari mulai berubah sejak hari itu. Ia lebih banyak diam, lebih banyak tidur di kamar terpisah. Kadang Reza mendengar isaknya di malam hari. Kadang ia melihat tatapan asing saat mereka duduk bersama.
Pelan tapi pasti, rumah tangga yang dibangun di atas reruntuhan orang lain, mulai retak oleh kebenaran yang tak bisa dibantah. Ibu Reza, yang dulu paling lantang menuduh Nabila, kini tak lagi sekeras dulu. Bahkan ia mulai menjauhi Sari. Mungkin malu, mungkin menyesal. Tapi penyesalan itu terlalu lambat untuk menyelamatkan apapun. Dan di tengah semuanya, Reza sadar, bukan hanya ia yang mandul secara fisik, tapi hatinya pun selama ini kosong. Ia tak pernah benar-benar menjadi suami. Ia hanya bertindak sebagai anak dari ibunya. Dan itu lebih menyedihkan daripada diagnosis medis manapun. Sementara itu, jauh dari kehidupan Reza yang kini dipenuhi kabut dan kegagalan, Nabila sedang tersenyum di ruang kecil tempat lesnya. Ia sedang mengajari dua anak membaca, sambil menyuapi anak tetangga yang dititipkan padanya. Tak ada kemewahan, tak ada pasangan yang menggenggam tangan, tapi hatinya penuh. Karena kadang, kebahagiaan sejati datang bukan dari siapa yang mendampingi kita, tapi dari apa yang kita perjuangkan untuk tetap menjadi manusia yang utuh, meski pernah dihancurkan orang yang kita cintai. Hari itu langit redup. Gerimis tipis turun sejak pagi, membasahi daun-daun pisang di halaman rumah kontrakanku yang sempit. Bau tanah basah menyeruak dari sela-sela keramik retak di teras. Anak-anak belum datang les, dan aku memanfaatkan pagi yang lengang itu untuk menyapu halaman kecil dan menyiram tanaman lidah mertua yang mulai tumbuh subur. Saat itulah suara motor berhenti di depan pagar. Awalnya aku tak menoleh. Kupikir itu kurir atau tetangga sebelah. Tapi langkah kaki yang berat dan lambat di atas paving membuatku memutar tubuh, menatap lelaki yang sudah begitu lama tak kutatap dalam jarak sedekat itu. Reza. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali kulihat. Wajahnya lebih tirus, matanya sembab, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Tapi bukan itu yang membuat jantungku berdegup pelan, melainkan tatapan kosong penuh sesal yang kini ia arahkan padaku. Tatapan seorang lelaki yang tahu bahwa semua yang pernah ia miliki, kini hanya bisa dilihat dari luar jendela kehidupan. Aku tidak membuka pagar. Kami hanya berdiri berseberangan, antara dua dunia yang sudah lama terbelah. Nabila, suaranya pecah. Satu kata, tapi cukup untuk menggetarkan dadaku. Aku bisa masuk sebentar. Butuh waktu lama sebelum akhirnya aku melangkah pelan dan membuka kunci pagar itu. Suaranya bergetar, begitu pula tanganku. Kami berdua seperti dua orang asing yang pernah berbagi hidup, lalu saling kehilangan, dan kini kembali bertemu tanpa tahu harus berkata apa. Ia masuk dengan langkah ragu. Matanya menyapu ruang kontrakan mungilku yang sederhana, ruang yang bahkan dulu tak pernah ia kunjungi, ruang yang menjadi saksi dari semua perjuanganku membangun ulang hidup yang pernah ia hancurkan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya lirih, duduk di kursi plastik di sudut ruang tamu kecilku. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dari jarak aman, duduk di seberang, menunggu apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Dan tiba-tiba, seperti bendungan yang pecah, Reza menunduk dan menangis. Tangis yang bukan dibuat-buat, bukan air mata buaya, tapi tangis seorang laki-laki yang terlalu lama menyangkal luka yang ia sebabkan sendiri. Nabila, aku bodoh, katanya sambil terisak. Aku bodoh banget. Aku kehilanganmu karena kebohongan, karena tekanan ibu, karena aku pengecut, karena aku nggak pernah punya keberanian buat berdiri di sampingmu. Aku masih diam, menatap air mata yang jatuh ke lututnya, menatap jemarinya yang gemetar menutupi wajahnya. Ada bagian dalam diriku yang ingin bertanya kenapa sekarang. Kenapa setelah semua sudah hancur? Aku baru tahu, kalau dari dulu, yang mandul itu aku. Aku. Bukan kamu. Bukan siapa-siapa. Tapi aku. Dan aku, suaranya tercekat, aku yang menghancurkan kamu. Aku yang membiarkan kamu dihina, disalahkan, diusir. Aku. Tangisnya semakin dalam. Ia menggenggam tangan sendiri, seolah ingin memeras waktu agar bisa kembali.
Aku minta maaf, Beyel. Aku tahu nggak layak dimaafkan. Tapi aku nggak tahu kemana lagi harus bicara. Aku terus dihantui. Setiap malam, aku dengar suara kamu waktu terakhir kali kita bicara. Aku lihat kamu berdiri di depan pintu, dengan mata penuh luka tapi masih bisa bilang, "Baik, Mas." Ia mendongak, menatapku lurus. "Aku jahat, Beyel." Cah. Aku menarik napas panjang. Hatiku bergetar. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena luka yang sudah terlalu dalam untuk bisa dibalut hanya dengan air mata dan penyesalan. "Kenapa kamu datang sekarang?" tanyaku akhirnya. "Setelah semua? Setelah kamu lempar aku ke jurang dan berdiri diam saat aku jatuh?" Aku nggak tahu. Aku pikir waktu itu aku benar. Ibu bilang kamu nggak bisa hamil. Semua orang bilang aku harus cari istri baru. Aku pengecut, Beyel. Aku nggak berani ngelindungin kamu. Aku menatap mata Reza dalam-dalam. Mata yang dulu membuatku jatuh cinta. Mata yang dulu pernah kujaga dari air mata. Kini, matanya penuh pecahan. Seperti kaca jendela yang sudah tak bisa disatukan lagi. "Kamu tahu, Mas," ucapku pelan, "dari semua yang paling menyakitkan, bukan waktu kamu talak aku. Bukan waktu kamu pilih Sari. Tapi waktu kamu diam." Ia memejamkan mata, menunduk. "Kalau saat itu kamu berdiri di sampingku, membelaku, bahkan kalau kita tetap bercerai, aku akan pergi dengan hati yang masih utuh. Tapi kamu bahkan gak angkat suara waktu aku dihina, dituduh, dijadikan kambing hitam." Reza menangis lagi. Tapi aku tak lagi luluh. "Jadi, kamu datang ke sini sekarang mau apa, Mas? Minta maaf? Minta aku kembali? Minta aku membantu kamu menghadapi kenyataan pahit yang sekarang kamu alami?" Ia menggeleng cepat. "Enggak. Aku nggak minta apa-apa. Aku tahu aku nggak pantas. Aku cuma ingin kamu tahu kebenarannya. Dan aku ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Sangat menyesal. Setiap hari, aku dihukum oleh kesalahan yang kubuat sendiri. Dan mungkin, kalau kamu bisa maafkan, walau sedikit, aku bisa mulai menebus semuanya." Aku terdiam. Di antara suara hujan di luar dan detak jam dinding tua, aku menatap pria yang dulu pernah jadi seluruh hidupku, dan kini hanya bayangan dari masa lalu. "Maaf sudah aku berikan dalam doaku, Mas," kataku lirih. "Tapi hidupku sudah bukan tempat untuk kamu kembali. Aku sudah memaafkan, tapi aku juga sudah belajar untuk tidak mengizinkan orang yang pernah menghancurkan, menginjakku lagi." Reza terisak lebih dalam, tapi ia mengangguk. Menerima. Ia tahu, tak semua penyesalan berujung pada kesempatan kedua. Kadang, penyesalan hanya menjadi saksi sunyi bagi kesalahan yang tak termaafkan oleh waktu. Saat ia berpamitan dan melangkah keluar rumahku, aku berdiri di balik pintu. Menatap punggungnya perlahan menjauh dalam rinai hujan. Dan saat ia benar-benar hilang di tikungan jalan, aku menutup pintu. Kali ini, dengan tenang. Karena aku tahu, ada perbedaan besar antara menutup hati dan menutup luka. Aku memilih yang kedua. Maaf memang tak selalu berarti membuka pintu yang sama. Ada luka-luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan dengan satu kalimat, "Aku menyesal." Dan ada kepergian-kepergian yang tak bisa dibalikan meski seisi dunia bersujud meminta maaf. Aku memaafkan Reza. Bukan karena aku lupa. Bukan pula karena ingin memperbaiki hubungan. Tapi karena aku butuh menutup luka ini tanpa membawa dendam kemanapun aku melangkah. Dendam hanya akan menyeretku kembali ke lubang gelap yang telah kutinggalkan dengan penuh perjuangan. Dan aku tidak mau hidupku dikendalikan oleh bayangan masa lalu yang menyakitkan. Aku memaafkan, agar aku bisa bebas. Tapi memaafkan tidak sama dengan menerima kembali. Dan Reza tahu itu. Sejak pertemuan itu, Reza tak pernah datang lagi.
Tapi kabar tentang hidupnya sampai ke telingaku melalui orang-orang yang dulu kami kenal bersama. Katanya, rumah tangganya dengan Sari membeku dalam ketegangan yang tak bisa dicairkan. Kata orang, mereka tinggal seatap tapi jarang bicara. Sari mulai sering pulang ke rumah orang tuanya. Dan Reza, semakin hari terlihat seperti bayangannya sendiri. Sari adalah perempuan baik. Tapi ia tak kuat menanggung beban rahasia yang selama ini ditutup-tutupi oleh Reza dan keluarganya. Ia masuk dalam pernikahan dengan harapan akan menjadi seorang ibu. Tapi kenyataannya, harapan itu digantikan oleh rasa kecewa yang perlahan berubah menjadi marah. Katanya, Sari merasa dibohongi. Katanya, ia mulai menyimpan niat untuk berpisah. Dan Reza, ia hidup dalam rumah besar yang sepi, tanpa suara anak-anak, tanpa senyum hangat, tanpa pelukan cinta. Rumah itu dulu penuh pesta dan sanjungan. Kini hanya penuh gema dari keputusan-keputusan salah yang dulu ia pikir benar. Sesekali aku mendengar bahwa ibunya jatuh sakit. Bukan sakit parah, tapi cukup untuk membuatnya jarang keluar rumah. Katanya, Ibu Reza tak pernah menyebut namaku lagi. Tapi diam-diam ia mulai bertanya kepada keluarga, apakah Nabila baik-baik saja? Pertanyaan yang datang terlambat, dan tidak butuh jawabanku lagi. Sementara itu, hidupku bergerak ke arah lain. Aku tak lagi tinggal di kontrakan sempit itu. Berkat bimbel kecil yang semakin berkembang dan tawaran mengajar di sebuah sekolah swasta berbasis komunitas, aku bisa menabung cukup untuk menyewa rumah yang lebih layak. Rumah mungil dengan taman kecil di depan, tempat aku menanam bunga-bunga yang dulu tak sempat tumbuh di rumah pernikahanku dulu. Anak-anak bimbelku bertambah, tak hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga dari luar daerah. Bahkan ada yang datang dari kota sebelah, karena mendengar aku sabar dan tekun. Beberapa orang tua mulai menyebutku, Bu Guru Nabila, dengan nada hormat. Bukan karena gelarku, tapi karena dedikasiku. Setiap hari, aku menyusun jadwal les, membuat media belajar dari barang bekas, menyusun laporan perkembangan anak-anak, dan tertawa lagi. Tawa yang jujur, bukan basa-basi. Tawa yang lahir dari hati yang mulai pulih dan menyatu kembali. Luka di masa lalu memang tidak hilang. Tapi aku telah belajar berjalan bersamanya. Menjadikannya pijakan, bukan beban. Luka itu telah membentukku, mengasahku, membuatku lebih bijak. Ia mengajari aku batas. Mengajari aku untuk mencintai diriku lebih dulu, sebelum menyerahkan hati pada orang lain. Suatu malam, aku duduk di teras rumahku sambil menyeduh teh jahe. Angin lembut menerpa wajahku, dan bulan di langit tampak bulat sempurna. Aku membuka jurnal yang biasa kutulis setiap malam, lalu menuliskan, tak semua cinta berujung bersama, tapi semua luka punya tujuan. Dan kini, aku tahu, tujuan dari semua luka itu adalah membuatku bertemu diriku sendiri. Aku memandang langit malam, tersenyum. Aku tidak membenci Reza. Tidak juga Sari. Bahkan tidak juga ibu mertuaku. Karena tanpa sadar, merekalah yang membentuk jalanku menuju hidup yang lebih utuh. Dan Reza, biarlah ia hidup dengan pilihannya. Biarlah ia berdamai dengan kesalahan yang ia ciptakan sendiri. Itu harga dari keputusannya. Itu harga dari diamnya saat aku dibunuh pelan-pelan oleh tuduhan yang tak pernah benar. Ia pernah memilih meninggalkanku demi hal yang ia pikir lebih sempurna. Tapi yang ia temukan adalah kehampaan. Dan aku mungkin ditinggalkan, tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri. Tak ada luka yang benar-benar hilang. Ia tak menguap, tak lenyap. Tapi luka bisa berubah, menjadi kekuatan, menjadi pelindung, bahkan menjadi pelita bagi orang lain yang masih tertatih di jalan yang sama. Aku belajar itu bukan dari buku, bukan dari seminar, melainkan dari kehidupan yang menamparku tanpa ampun. Dari malam-malam panjang yang kulewati sendirian, dari suara tangis yang tak terdengar siapapun, dari perasaan dikubur hidup-hidup oleh orang yang pernah kuberikan seluruh cintaku.
Dan dari puing-puing itulah aku berdiri. Hari-hariku kini jauh berbeda. Aku bukan lagi hanya guru bimbel atau perempuan yang ditinggalkan. Aku kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah komunitas perempuan yang mendukung mereka yang pernah disakiti, diabaikan, dituduh, atau ditinggalkan tanpa keadilan. Komunitas itu bernama Pelita Ibu, sebuah ruang aman bagi perempuan yang terhempas oleh ketidakadilan rumah tangga. Aku awalnya bergabung sebagai peserta, hanya ingin mendengar cerita orang lain. Tapi lambat laun, mereka memintaku jadi pembicara, lalu fasilitator, lalu penggerak. Dan malam itu, di sebuah aula kecil milik sebuah rumah singgah, aku berdiri di depan belasan perempuan yang duduk bersila di atas tikar. Sebagian membawa anak, sebagian lain menangis diam-diam. Mereka datang bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang sedang mencari kekuatan. Dan aku ada di sana, bukan sebagai orang yang lebih hebat dari mereka, tapi sebagai bukti hidup bahwa luka bisa berubah wujud. Dulu, suaraku gemetar. Aku juga diceraikan karena dianggap tak bisa memberi keturunan. Aku dituduh mandul, dihina, tidak dibela oleh suamiku. Tapi ternyata, yang tak subur bukan aku. Hanya saja kebenaran butuh waktu untuk muncul ke permukaan. Beberapa kepala mengangguk pelan. Beberapa tangan mengusap mata. Tapi teman-teman, lanjutku, yang ingin aku sampaikan bukan tentang siapa salah, siapa benar, tapi tentang siapa yang memilih untuk bangkit. Karena tidak semua perempuan yang disakiti akan hancur. Kita bisa bangkit. Kita bisa berdiri, dan kita bisa menjadi cahaya bagi perempuan lain. Suara tepuk tangan lirih terdengar. Bukan karena aku hebat, tapi karena mereka tahu, aku adalah salah satu dari mereka. Malam itu, setelah pertemuan selesai, seorang perempuan muda menghampiriku. Ia mengenakan jilbab lusuh, menggandeng anak laki-lakinya yang masih kecil. "Bu Nabila," katanya pelan, "terima kasih sudah cerita. Saya kira cuma saya yang dituduh dan dibuang begitu aja. Tapi ternyata, saya nggak sendiri." Aku menggenggam tangannya erat. "Kamu nggak sendiri. Kita semua pernah jatuh. Tapi kamu nggak perlu malu karena pernah diperlakukan tidak adil. Malulah kalau kita menyerah pada hidup." Ia menangis di bahuku malam itu. Tangis yang familiar. Tangis yang dulu juga pernah keluar dari mataku. Tapi kali ini aku yang menguatkan. Aku yang berdiri. Aku yang kini jadi tempat bersandar. Dan saat perempuan-perempuan itu pulang ke rumah singgah masing-masing, aku duduk sendiri di aula yang mulai sunyi. Kupejamkan mata, dan kupanjatkan doa dalam hati. Doa yang dulu lahir dari luka, kini lahir dari kekuatan. Tuhan, terima kasih karena Kau tidak membiarkanku tenggelam. Karena Kau mendidikku lewat kehilangan. Karena Kau menggantikan rasa sakit dengan keberanian. Dan karena Kau mengirimkan perempuan-perempuan ini dalam hidupku, agar aku tahu, luka ini bukan sia-sia. Di rumah, malam sudah larut. Tapi aku belum bisa tidur. Aku duduk di beranda, menyeduh teh hangat sambil menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Aku menulis di jurnal, sesuatu yang ingin kubaca sendiri saat aku mulai goyah. Aku adalah perempuan yang pernah disakiti. Tapi aku tak tinggal di dalam luka itu. Aku memeluknya, membawanya, lalu berdiri di atasnya. Kini aku menjadi suara untuk mereka yang dibungkam. Menjadi tangan untuk mereka yang ditinggalkan. Menjadi pelita untuk mereka yang masih dalam gelap. Karena aku tahu, Tuhan tak pernah tidur. Dan malam itu, aku tahu aku sudah sepenuhnya pulih. Bukan karena Reza datang minta maaf. Bukan karena aku sudah dimaafkan oleh dunia. Tapi karena aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa diberikan oleh siapapun kecuali aku sendiri. Waktu tak pernah berjalan sia-sia. Ia menguji, memisahkan, lalu mempertemukan kembali dengan yang benar-benar layak. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari terakhir Reza mengetuk pintu rumahku,
membawa tangis penyesalan yang tak mampu mengubah masa lalu. Sejak itu, hidupku terus bergerak maju. Tak lagi dibayangi rasa kehilangan, tak lagi dihantui oleh pertanyaan, apa salahku? Karena aku telah tahu jawabannya, tidak ada. Hari-hari kini kulalui dengan senyum yang utuh. Aku telah membangun kembali diriku sendiri, bukan sebagai bayangan seorang istri yang pernah ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang memilih berdiri saat orang lain mengira ia akan jatuh selamanya. Dan Tuhan, seperti biasa, tidak pernah tinggal diam terhadap doa yang setia. Lelaki itu datang di saat aku tak lagi mencarinya. Namanya Arman, sederhana, jujur, dan menatapku bukan sebagai perempuan yang penuh luka, tapi sebagai manusia utuh. Kami bertemu di sebuah acara komunitas pendidikan, saat aku menjadi pemateri dan ia menjadi relawan pustaka keliling. Yang membuatku jatuh hati bukan kata-katanya, tapi diamnya yang menguatkan. Ia tak pernah menanyakan masa laluku, tak ingin tahu mengapa aku memilih berjalan sendiri sekian lama. Ia hanya ada, dengan tenang, sabar, dan tak pernah memaksaku membuka luka jika aku belum siap. Dan saat aku akhirnya bercerita, ia hanya berkata pelan, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini." Kami menikah secara sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Hanya keluarga, sahabat, dan anak-anak dari komunitas bimbel yang berdiri di samping kami, menyanyikan lagu, menabur bunga, dan mengelilingi kami dengan cinta yang hangat. Tak lama setelah pernikahan, kami sepakat untuk mengadopsi 2 anak dari panti asuhan. Seorang gadis kecil berumur 6 tahun bernama Rania, dan adiknya yang baru 3 tahun, Damar. Sejak hari pertama mereka datang ke rumah kami, aku merasa, inilah bagian hatiku yang selama ini hilang. Rania memanggilku, "Bunda." Dengan suara malu-malu di pagi hari pertama ia bangun. Damar mengejarku di halaman, tertawa lepas, menyebut Arman, ayah, tanpa beban. Kami bukan keluarga yang lahir dari darah, tapi dari ikatan yang jauh lebih kuat, cinta tanpa syarat. Setiap malam sebelum tidur, aku memeluk mereka dan membacakan dongeng. Kadang mereka tertidur sebelum cerita selesai. Kadang mereka bertanya, "Bunda dulu tinggal di mana?" Atau, "Kenapa Bunda sayang sama kami?" Dan aku akan menjawab dengan senyum, "Karena Bunda tahu rasanya sendiri. Dan karena Tuhan mengirimkan kalian untuk mengisi hati Bunda." Suatu siang, aku duduk di teras rumah sambil menyiangi pot bunga. Sinar matahari hangat menimpa kulitku. Di dalam rumah, Arman sedang memperbaiki mainan Damar yang rusak, sementara Rania menggambar keluarga kami di buku sketsanya. Aku melihat gambarnya kemudian. Seorang ibu, seorang ayah, 2 anak, dan bunga-bunga di sekelilingnya. "Ini kita?" tanyaku. "Iya," jawab Rania. "Ini rumah yang bahagia, kan?" Air mataku jatuh, pelan, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak pernah kubayangkan bisa hadir lagi dalam hidupku. Rumah ini bukan tentang tembok atau atap, tapi tentang penerimaan, tentang keberanian untuk memulai dari awal, dan tentang hati yang saling menjaga. Reza? Ia hanya nama yang kadang muncul di percakapan orang-orang yang masih mengingat masa lalu. Ada yang bilang ia kini hidup menyendiri. Ada yang bilang ia sempat bercerai. Tapi aku tak pernah mencari tahu lebih jauh. Karena kini, ia hanya cerita lama dalam buku hidupku. Halaman yang sudah kututup, tak perlu kubuka lagi. Aku tak membencinya. Justru aku bersyukur pernah bertemu dia. Karena tanpanya, aku takkan pernah tahu betapa berharganya cinta yang sejati. Cinta yang tak menuntut sempurna. Cinta yang tak lari saat badai datang. Cinta yang justru tumbuh dari puing-puing luka. Malam itu, setelah anak-anak tidur dan rumah sunyi, aku berdiri di depan jendela, memandangi bulan yang bulat penuh. Lalu aku menulis dalam jurnal. Takdir bisa diputarbalikkan oleh manusia. Tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Dan kini, aku tahu, yang memihakku sejak awal adalah Tuhan.
Aku hanya perlu bersabar, berdiri, dan percaya. Karena perempuan yang disakiti tak selamanya lemah. Kadang, merekalah yang akhirnya paling kuat. Dan aku, akhirnya, bahagia. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku telah memenangkan diriku sendiri.